Nah, yang kedua, kegunaan Kalau sudah nomor teori 2, lalu adalah nomor 3, membuat Pak. instrumen penelitian yang kita gunakan. Terwawancara Monggo, dikerjakan sangat nomor dalam 3, penelitian tulis langsung. mengikuti itu yang digunakan. Seakan-akan kita jadi Abraham Maslow kalau kita meneliti tentang aktualisasi diri. Kalau kita ingin meneliti tentang motivasi berprestasi, kita seakan-akan jadi Alice Munro, tokoh yang melakukan teori itu. Sekarang misalnya ya, masalah apa yang kita kupas dengan teori? Masalah sembarang aja. Apa misalnya yang diangkat? Semua yang sering keluar kelas itu. Nah, sering. Nah, sekarang gini. Ada fenomena siswa sering meninggalkan. Pertanyaannya, Bu, ya kan? Pertanyaannya, dia melakukan teori perilaku berarti ini kan teori perilaku ya. Saya yang perilaku pendapat seseorang, psikologi. Dia meninggalkan kelas itu karena sebab atau akibat? Akibat ya. Nah, bingung kan? Dua-duanya. Jadi Akibat karena kita kurang ya. kita ucai Bu, kita ucai, kita kupas Iya. gitu kan. Ini sebab ya. Nah, satu mungkin dia bosan. Ini dari faktor self. Bapak, Ibu, perhatikan saya menemukan kasus di kelas 11 ya. Nanti juga bisa dari Di kelas faktor 11, lingkungan. masalah yang muncul adalah media, Bisa dari faktor temannya di sini terus. media pembelajaran Ini tidak faktor sesuai sosiologis. dengan materi pembelajaran. Ini kita kena masalah. Bisa dari penyebab, gurunya yang bosen nih. penyebab. Loh, banyak, Bu. Iya. Jadi masalah Ada. yang terjadi Belum tentu siswa itu siswa kehendak dia berhubungan sendiri. dengan Gitu. pembelajaran. Kalau kehendak dia sendiri mungkin karena sebab dari dirinya atau akibat ya. Akibat cara guru ngajar yang kurang efektif. Kebanyakan ya itu. Dibully siswanya, dibully semuanya habis-habisan. Dari sekian banyak lingkungan yang kurang bersih, bau dan sebagainya ya. Lingkungan kelas yang Lingkungan kelas yang membuat dia tidak nyaman ya. Ini mana yang perlu kita teliti, yang membawa dampak yang paling krusial sehingga siswa itu tidak nyaman, tidak kerasa, tidak kelasku adalah surgaku misalnya ya. Kalau itu janati bahwa kelas itu harus dikonsep dengan seperti surga sehingga tidak kemudian kerasa di kelas. Dari lingkungan, guru, siswa kelas yang tidak lengkap, gak ada wifi-nya misalnya, mana yang paling harus pertama kali diselesaikan? Karena itu yang menjadi faktor kunci. Wah, gitu. Soalnya banyak faktornya. Ya, tapi harus kita pilih, Bu. Kalau nggak dipilih nanti Faik keburu kawin lagi kedua kalinya. Oke, Pak. Nah, dipilih kan dipilih tadi, Bu. Mana yang paling krusial? Apa buktinya? Ya, harus ada buktinya, bukti empiris, pengalaman di lapangan. Ketika siswa itu keluar masuk kelas, sampai yang belum menyertakan data sambil menunggu karena nggak ada jajak pendapat, datanya. survei atau Tapi yang wawancara saya ulang. sampaikan motivasi yang mendalam itu dengan ketemu di lapangannya. Kalau nggak ada itu sekedar klaim, apa? itu sekedar klaim nggak bisa diangkat jadi sebuah dalam fakta. pembelajaran banyak yang yang kita tahu mengantuk sendiri di lapangan ya karena tidak kita sendiri memperhatikan yang penjelasan. Nah itu bisa dikonfirmasi nggak itu? Jadi data-data dalam bentuk indikator tolong disampaikan juga. Ya, dari profesi. Nah, oke mas, kita anu ya. Pengalaman gurunya. Kalau Bapak butuh data Dulu nilai merasa rapor sekarang sekarang dulu Pak, sekarang ya. Kurang Karena kita kompeten nggak bawa atau rapor. kurang care ya? Misalnya prestasi belajar tentang pola problem belajar. rendah Oke. berdasarkan nilai rapor dari 35 Sisi guru yang anak lain. yang ada di bawah KKN. Gurunya mungkin judes, Kalau kita nggak tahu Pak, tulis saja misalnya isolatif, ya, itu ada problem sosiologis berarti kan? nanti datanya diperbaiki. Kompetensi Kalau sosial sudah guru pulang, PAI. masing-masing. Di Undang-Undang Nomor 14 Yang Tahun 2002 ada tahu kompetensi dulu. sosial. Gurunya kurang friendly dengan anaknya itu. Ada nggak problem seperti itu? Ada juga. Tapi ini kan cuma nggak semua ya satu. Maksudnya nggak semua siswa yang sering. Loh, kita berargumen Bu bahwa titik yang paling lemah ketika siswa keluar masuk kelas itu adalah gurunya. Makanya fakta dari guru ini kita perkuat, setidaknya 5 fakta yang harus kita argumenkan. Kalau ternyata fakta yang lain lebih kuat ya nggak bisa kalau kita memaksakan ke fakta guru. Pak maksudnya itu. Nanti kan debat itu. Kenapa kok memilih guru jadi titik sasaran? Ada 5 aspek yang tidak bisa terbantahkan yang selama ini lemah. Maka penelitian ini menyorot guru untuk
membereskan 5 faktor krusial ini. Contohnya itu dari mana? Faktor Satu, dari faktor psikologis pembelajaran, guru kurang terlatih, kurang peka, kurang bisa berinisiatif, atau gurunya introvert. Gurunya problem karena gurunya menutup diri. Bagaimana bisa siswa itu nyaman kalau gurunya bermasalah? Atau faktor sosiologis gitu kan? Sama pulpen. Salah yang kita ambil apa misalnya? Ini yang akan kami ambil di sini adalah efek dari pembelajaran. Setelah anak melaksanakan tatap muka di sekolah, yang Nah, mana ini penelitian itu menghubungkan satu variabel dengan variabel yang lain. Misalnya pembelajaran PAE daring itu kita hubungkan dengan apa? Satu misalnya, apakah dengan kognitif siswa? Kognitif siswa itu artinya tingkatan wawasan, ataukah dengan afektif siswa? Dua-duanya. Satu bu, nikah itu jangan banyak-banyak, nanti nggak selesai-selesai bu. Oh gitu. Iya. Nanti keburu nikah lagi suaminya kalau nggak selesai-selesai. Yang ketiga misalnya ya, terkait dengan kepedulian sosial atau psikomotorik, sosialisasinya kan atau terkait dengan sosiologi anak, bagaimana terbangun suasana jaringan pertemanan siswa misalnya. Ini kita hubungkan dengan apa dulu? Jangan semua itu dihubungkan, nanti nggak selesai pak. Penelitian itu satu tapi rigid. Nah, misalnya apa? Kalau yang saya kognitif ya, mungkin lebih ke kognitif. Nah, kognitif itu banyak. Nah, misalnya ya, keterampilan apa dari kognitif itu yang ingin kita tanamkan melalui pembelajaran daring? kemampuan tulis Al-Quran. Baca tulis Al-Quran. Ini harus satu apa gimana ini? Satu aja. Ini Bapak kita Ibu, OCI dulu pak. agar lebih efektif efisien. Ini namanya problem riset. Kalau bawa laptop langsung saja diketik di laptop. Nah, sambil mbak, Dan ya, itu mbak sudah Indartin bisa belajar dulu. ketik-ketik ya. Karena Bapak Ibu harus presentasi Problem riset itu pertanyaannya, layar masalah ini. penelitiannya belum bisa Monggo. diteliti. Bawa laptop kan? Yang bisa diteliti itu adalah pertanyaan Kalau salah yang gampang menghapusnya. gitu gampangannya. Baca tulis Al-Quran. Oke. Kita sepakati bahwa yang menjadi masalah besar pembelajaran daring adalah baca tulis Al-Quran. Problem fundamental apa? Krusial apa? Sehingga guru PAE harus menggunakan pembelajaran daring ini untuk menyelesaikan baca tulis Al-Quran. Itu maksudnya ditanyakan metodenya Dari segala macam masalah yang ada dalam baca tulis Al-Quran. Problem prioritas apakah yang paling membaca tingkat tinggi, membaca tingkat rendah, membaca literasi. Oke, sekarang membaca tingkat rendah itu apa bu definisinya? Standar. Tuh, nggak bisa begitu pak. Apakah hanya sekedar melafalkan? Ataukah tidak bisa mengingat huruf? Terlalu lama berpikir? Kecil, benar-benar ya. Sekarang kalau kita melafalkan, kenapa melafalkan ini dipilih sebagai akar masalah dari sekian banyak masalah BPTK? Iya, ada apa? Biasanya melafalkan Kompetensi. implikasinya disebutkan pak, sebutkan 5 implikasi penting. 5 implikasi penting ketika anak nggak bisa melafalkan baca tulis. Nilainya ya, nilai pertamanya harus menghafal huruf. Kata ya. Ya, dengan program Monggo Bu, bikin awal nanti saya minta ada. dibuat istilah seperti itu pak, biar keren pak. Linguistik, saya. Otomatis untuk melafalkan Saya ada problem linguistik, pelafalan. Yang kedua, dari segi psikologis pak, ketika anak kemudian melafalkan sulit, apakah motivasi belajarnya menurun? Monggo. Ada bukti ya. Oke. putus asa. Soalnya sudah saya kirimkan. Sekarang
tinggal dari aspek sosiologis Pak, ketika temannya lebih cepat, maka anjurannya jadi wajib pakai laptop. nah ini jangan, kenapa alasan ini penting, karena dari berbagai aspek, linguistik, psikologis, sosiologis, semua kan makanya penting diangkat. Kalau hanya satu aspek kurang nyocok cari bangun Jawa kayak begitu. Ini misalnya ikut istilahnya di petani saat ini. Loh, karena gini Bu, di hadapan penilai itu kan nggak mau dong, hanya mereka sudah ketebak jawabannya. Nah kita harus ada 5 alasan fundamental mengapa penelitian ini diangkat. Oh gitu ngomongnya Pak. 1, persoalan linguistik. Oh, kok bisa linguistik? Iya, karena kalau kemampuan bahasanya nggak bisa kata. Kalau kemampuan bahasanya nggak bisa, apalagi kata yang besar dari rahasia Al-Quran. Kalau dari di usia golden age anak, usia misalnya katakan nanti jual psikologi ya, usia kelas berapa ini? Saya nggak tahu kelas berapa. Ini mulai sampai bahasa. Enggak, pembelajaran daring baca tulis Al-Quran ini enggak tuh ya, apalagi masa teatrikal. Katakanlah usia 7 tahun itu masa teatrikal, masa dimana anak copy paste pasti gitu kan. Kalau kemudian tidak pas, maka bikin problem. Nggak biasanya kayak Al-Fatihah kan berdasar. Iya. Dan itu pun ketika anak itu ketika kalimat itu dipecah, ini artinya itu nggak bisa. Jangankan itu apa di bawah ini itu masuk ayat. Nah misalnya kalau sudah tulisan Arab itu Berarti cakupan literasi Al-Quran yang iya, bacanya agak keren. Itu masuk di babak pertama. Maidah adalah tulis pertama, speech. Tapi kalau kata pertama itu begitu menggigit, Kurang 10 menit. bahasanya juga harus keren, Bu, jangan kata. Pembelajaran ya. Monggo segera diturun nanti aja kalau dari luar Sama dewa. kelas. Ironis ya, oh gitu lah. Ternyata lebih banyak membawa efek negatif dibandingkan efek positif. Sebutkan ini dulu. Karena tidak bisa secara langsung kan nggak bisa melihat kosakata secara langsung, perhatian guru. Di omah yang dikerjakan orang tua atau orang tua juga punya pekerjaan. Oh, itu kalau bahasanya alih-alih memberi manfaat yang besar terhadap pembelajaran daring, membawa atau dibalik yang lain nggak bisa, Bu. Makanya itu masalah umumnya. Pembelajaran tatap muka yang selama ini dikritik habis oleh para pemikir modern dalam bidang pendidikan ternyata sekarang sangat dirindukan. Bahkan ada wow gitu. Kan sentuhan guru Ada 5 aspek mendasar yang perlu dituntaskan dalam hal itu lah ya. Nah, gitu maksudnya. Wah itu bahasanya sangat Bu, galak sekali ini. dibuat bahasanya parah. Loh itu bahasa-bahasa loba begitu Bu. Karena kalau kalimat pertama nggak begitu seksi, orang nggak akan tertarik melihat kalimat selanjutnya. Karena pada dasarnya penelitian itu penjelasan dengan latar belakang. Penelitian yang baik itu adalah masalah yang diangkat itu memang benar-benar kritis kan. Apalagi BTK kan. BTK kan ada kata-kata tindakan, harus memberi solusi yang konkret gitu. Kalau problemnya ecek-ecek, telepon aja sudah selesai ya. Kenapa penelitian? Karena ada ini yang tidak bisa diselesaikan dengan hanya sekedar membaca, sekedar terus ada 4 problem dasar ini Pak, yang guru pun kalau sendiri yang tidak akan bisa menyelesaikannya secara tuntas. Jadi struktur kalimat pertama itu terkait dengan tadi ini ada 5 fakta sosial yang tidak terbantahkan dan itu menjangkiti anak-anak kita ketika belajar BTK secara online. Nah, begitu. Bisa buat kalimatnya. Ini maksudnya ini untuk melengkapi ini gimana? Ya. Ini ketika ini bukan gitu ya.
Iya. Ya nggak apa-apa, ini tadi kan kira-kira penjelasan saya yang masuk di nomor 1, 2, 3, 4 yang mana? Atau kita bahas bareng-bareng nomor 1 apa? Oh iya, kita bahas aja. Efek dari Nah, misalnya ini kan ada 4 ini efeknya kan. Setelah Bapak Ibu mohon diperhatikan ya. Kalau prestasi rendah dan katakan aja hal ini berdasar pada nilai perkara sing gak lulus piro sing bawa kayak berapa nanti jenengan awur di sini Pak, awur no. Diprediksi dulu aja kira-kira kita belum punya datanya dari sekolah bermainnya. Salah satu yang paling urgent kan ini salah yang Nah ini Pak Ki, aja tulis nomor 1 ini tolong ditulis semua masalahnya yang muncul di sekolah Bapak Ibu. masalah yang nomor 1 yang tak terus Karena setelah diuraikan 5 masalah baru dipilih mana yang paling bisa, disertai dengan juga alasannya mengapa itu penting dan segera dipecahkan. Tolong jangan terlalu banyak diskusi Pak, langsung ditulis mawar. hanya diserahkan kepada guru. Berikutnya cari penyebab munculnya masalah Orang tua angkat tangan dan yang terakhir cari solusinya yang berbasis kepada teori. Lah basis teori nanti akan diikat. Kesepian, itu problem manusia modern kan itu apa? Kesepian. Nah ini teori ini kita terapkan pada ini kan masalah psikologi pembelajaran. Yang kita pinjam Teori bisa diartikan dari buku, itu meminjam bisa ilmu diartikan dari psikologi. penelitian terdahulu, atau Itu kira-kira, sumber yang lain itu dan sebagainya. Game, matur nuwun Pak Angga. Leleng. Kedua, kalau Wah, makasih. teori yang ketemu pilih. Baik, saya umumkan lagi untuk yang nomor 4. Tadi saya sampaikan penyebab dari sebuah masalah itu bisa jadi banyak. Contoh, anak kurang motivasi bisa jadi karena strategi guru, bisa jadi karena media guru, bisa jadi karena keterampilan guru, atau guru tidak interaktif dan sebagainya. Maka dari sekian banyak penyebab tadi, pilih satu lagi Pak. Jangan semuanya, pilih satu lagi. Oh ternyata disebabkan oleh yang paling dominan oleh metodenya. Ketika bunyi metode maka solusinya harus bisa ya. Yang dominan di antara penyebab yang ini. Kalau penyebab dominannya adalah media, dan dominan seperti apa Bu? Bisa melihat. Sudah mau 5 menit. Oke, saya perpanjang lagi 5 menit. Mohon itu slide saya bisa dikat semuanya. Kita bisa lihat presentasi masing-masing kelompok. Nomor Pak. Yang dipilih motivasi belajar. Ya, karena apa? Karena metodenya dijelaskan agak sesuai. Oke ya. Berarti kalau itu dengan kasih solusi dalam bentuk metode. Wah ini lancar jaya ini kayaknya. Mantul. Lanjut. Dikembangkan menjadi jadi di sini tidak apa-apa. Gimana Bu? Gimana? dikaitkan teori itu gimana? Loh, ini teori itu apa? Teori itu apa? Referensi. Loh, Apa sih teori? Model Teori. pembelajaran ya. Ya model. Jadi konsep, dalil. Kenapa teori itu penting dalam pendidikan? Buat apa? Sebagai referensi. Kita Enggak semudah itu sebagai bahan galau lagi. sebagai bahan anu toh. Sampean tahu sarung kan Bu? Orang awam kalau dibikin sarung, cuma fungsinya cuma dua. Pakai padahal kayak sekarang. Pakai sholat, lengkap sholat. Baca kan? Kayak gutel Kalau kita tahu teori tentang sarung itu 50. Bisa Pak? Bisa. Satu, minggat dari rumah Pak. kayak lemek ya. Kabur dari penjara. Turu gedung. Piknik loh. Selimut. Artinya apa? Teori itu
penjelasan yang sangat rasional dari sebuah fenomena seperti ini. Dari pendapat para ahli. Para ahli. Kita nggak perlu jalan sendiri. Sudah ada orang lain yang sudah meneliti lebih jauh. Itu berarti kita nggak perlu Pak meneliti sholat itu apa. Imam Syafi'i sudah meneliti, Imam Malik kita sudah belajar dari orang tua besar. Habis waktu kita kalau aja itu. Makanya kita gunakan teori itu. Karena pengalaman orang-orang ini sudah terbukti bisa belajar dengan baik. Maka nggak bisa ngambil teori yang sembarangan Pak. Karena teori yang paling canggih, yang paling efektif, efisien dalam menjelaskan masalah BTQ. BTQ ada Pak patok tokoh yang menjelaskan BTQ secara langsung, ya nggak? Nggak ada tuh. Ya, kita teori membaca tingkat rendah, membaca tingkat tinggi, ya kan? Membaca skimming. Itu kita pinjam dari teori yang lain. Masukkan sini. Iya. Sama berarti kita itu seperti meracik resep gitu kan, untuk merasakan masyarakat. Nah, ya kan Pak? Nah, untuk BTQ anak SD ini kira-kira teori membaca siapa yang paling efektif? Ya membunuh indah itu bisa Pak pakai pematung, ya kan? Pakai jarum, pakai sendok. Tapi mana yang paling efektif? Kalau pakai pematung terlalu mahal Pak. Kita juga hilang gitu kan. Ya efektif mati semua kan. Tapi terlalu mahal. Bisa aja pakai petelot, tapi lama matinya Pak. Nah, begitu ya, nggak tajam. Itu yang kita gunakan. Yang kedua fungsi teori kita gunakan untuk menurunkan jadi instrumen penelitian, wawancara, observasi. Kita nggak bisa Pak wawancara itu ngawur, ngutak-ngutuk ya, nggak bisa. Kita seakan-akan jadi tokoh yang kita kutip, bagaimana dia wawancara. Observasi begitu caranya tokoh ini observasi gimana? Kita bisa cari. Baik Bapak Ibu yang sudah selesai Karena angkatan. teori baca pakai teori apa? Nggak tahu. Oke. Bisa dulu. Teori membaca kritis, teori membaca kritis lah itu dipakai. Jadi dalam perspektif teori siapa? Kenapa menggunakan teori ini? Karena teori ini lebih sophisticated, lebih canggih, cocok. Karakteristik BTQ. Masa membaca skimming, membaca cepat? Nggak bisa Pak. Baca cepat, mungkin dia tahu, tapi nggak tahu isinya, nggak tahu apa. Kalau BTQ kan agak-agak masih Saya nggak paham. Jadi jenengan yang sehari-hari setiap hari berlalu. Atau ya dikombinasi boleh. Dirakit boleh Pak, dari teori yang lain dirakit boleh. Nah, dirakit boleh. Hanya kombinasi boleh, kombinasi. Bisa nggak apa-apa. iya. Bapak Ibu, saya sudah menemukan Panjer ya? lagi dari kelas sebelah ya, bahwa jangan sampai terjadi campur aduk antara masalah dan juga penyebab. Ya. Kalau materinya terlalu banyak, itu penyebab masalah. Law of exercise. Penyebab Siapa belajar gitu kan ya. paham. Iya nggak Pak? Law of Oke. readiness. Masalah itu apa? Problem itu apa? Yang terjadi pada diri Yesus. Wah, makanya bolehlah kalau saat itu saya katakan juga, Bapak sudah mulai tahu bahwa sebenarnya masalah PTK itu sangat Seperti orang dewasa. hanya motivasi, Apalagi diperkuat dengan teori aktivitas, perhatian lemah, Apa ya, kalau apa cara bahasa? hasil belajar. sampai nulisnya itu urusan. Kalau mau yang lebih khusus tadi yang saya sampaikan terkait dengan kompetensi-kompetensi yang ada di Ya kan disampaikan kurikulum. tuh. Iya Gitu, kan Pak. ulangannya lali Pak. Ya kan direkam. Oke, cukup ya. Nanti kalau dibiarkan terus nggak selesai-selesai. Sudah, Pak, Bu, seadanya dulu ya. Baik, Pak, siapa namanya, Pak? Untuk kodang mentor tuh. Waktu tolong bisa ditampilkan. Seperti kita buat mobil Pak ya. Mesinnya mungkin mesin Oke, Bapak. banyak kan radial misalnya. Kita boleh buat istilah sendiri. Itu nanti kita kerja di definisi istilah. Sudah. Kalau dari itu Iya.